Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu baik-baik saja ya. Hari ini kita masih belajar di tema 8 pada subtema 2, namun pembelajaran 6. Nah, yang belum sempat sarapan, silahkan sarapan terlebih dahulu. Yang sudah sarapan, persiapkan buku dan alat tulisnya dengan baik, kemudian simak penjelasan ibu ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dimulai. Berdoa telah selesai. Pada pembelajaran 5, kita sudah mengenal salah satu tarian daerah yang memiliki makna memanggil hujan, yaitu tarian Suling Dewa. Kemudian kita juga sudah mengetahui beragam jenis tarian daerah yang ada di Indonesia. Kemudian juga kita sudah mengenal iringan dalam tarian. Ternyata ada yang dari tubuh manusia, adapun juga dari alat musik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai makna pola lantai dalam gerakan tari serta keanekaragaman adat istiadat dalam masyarakat. Budaya masyarakat Indonesia sangatlah beragam. Keragaman budaya itu berkaitan erat dengan lingkungan setiap daerah. Salah satu budaya itu adalah tarian. Tarian setiap daerah mempunyai ciri khasnya tersendiri. Setiap tarian, khususnya tarian daerah, memiliki pola lantai atau gerakan yang memiliki maknanya tersendiri. Seperti contohnya kemarin tarian Suling Dewa yang memiliki makna untuk memanggil hujan. Pola lantai karya tari adalah garis imajiner yang diikuti para penari saat menampilkan tariannya. Nah, dengan adanya berbagai macam bentuk tarian, maka bentuk pola lantainya pun berbeda-beda. Bentuk pola lantai tarian yang satu berbeda dengan tarian yang lain. Selain bentuknya yang berbeda, terdapat pula pola lantai yang mempunyai maksud, dan ada juga yang tidak memiliki makna. Pola lantai yang mempunyai maksud lebih banyak ada dalam tarian-tarian klasik yang terdapat di Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Namun demikian tidak menutup kemungkinan jika pola lantai dalam seni kreasi baru dan tarian rakyat juga memiliki maksud. Nah, coba kalian perhatikan gambar penari yang ada pada buku 92. Di sana ada dua tarian, di mana kedua karya tari tersebut merupakan tarian yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tarian Jaran Kepang berdasarkan bentuk koreografinya termasuk ke dalam jenis tari rakyat. Sedangkan tari bedaya termasuk dalam jenis tarian klasik. Bentuk pola lantai tari Jaran Kepang lebih sederhana dibandingkan bentuk pola lantai tarian bedaya. Berbentuk garis horizontal pada tari Jaran Kepang tidak mempunyai maksud apapun. Namun pada pola lantai yang terdapat pada tari bedaya memiliki maksud. Nah, ada satu pola lantai pada tari bedaya yang dikenal dengan nama rakit lajur. Pola lantai rakit lajur bermaksud menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia, yaitu cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan perilaku. Nah, jadi tidak hanya gerakan di dalam tarian, ternyata pola lantai tari juga memiliki makna tersendiri. Namun, pola lantai yang memiliki makna ini khusus terdapat pada tarian klasik. Namun, tidak menutup kemungkinan jika tarian rakyat juga ada yang memiliki makna dalam bentuk pola tarinya. Nah, contohnya pada tari bedaya. Ada satu pola lantai pada tari bedaya yang dikenal dengan rakit lajur. Nah, ternyata pola lantai rakit lajur ini bermaksudkan 5 unsur yang ada di dalam diri manusia, yaitu unsur cahaya, unsur rasa, unsur sukma, unsur nafsu, dan unsur
perilaku. Sudah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki begitu banyak keragaman di dalam bidang budaya. Nah, di Indonesia juga tersebar tarian-tarian daerah ataupun tari klasik yang berbeda-beda setiap daerahnya. Namun, perbedaan-perbedaan itu tidak boleh kita jadikan sebagai alasan untuk perpecahan. Sebaliknya, jadikan perbedaan-perbedaan itu untuk saling memahami dan menghargai agar tercipta satu kesatuan yang utuh. Perbedaan-perbedaan kebudayaan tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus kita banggakan dan harus kita lestarikan agar tidak punah. Nah, salah satu cara untuk menjaga keutuhan tanah air sekaligus juga melestarikan budaya adalah dengan menyajikan atau menampilkan tarian daerah lain di daerah kita sendiri. Nah, contohnya ada anak PAUD di daerah Aceh menampilkan tarian Jawa untuk menunjukkan cinta tanah air. Nah, mari kita simak ya bersama-sama. Yayasan Sukma Bangsa Bireh di Aceh menggelar lomba seni tari kreasi Nusantara. Lomba ini diikuti oleh 9 grup tari dari pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kabupaten Biren, Aceh. Anak-anak dari PAUD tampil lucu dengan seragam unik. Penampilan mereka benar-benar menyedot perhatian ratusan pengunjung. Kebanyakan peserta lomba menampilkan tarian daerah Aceh. Di antara peserta ada yang menampilkan tari Ranub Lampuang, Bungung Jempa, dan Tarik Bukat. Namun, ada pula beberapa peserta yang menampilkan seni tari dari provinsi lain di Indonesia. Salah satu di antaranya yakni PAUD Tun Sri Lanang. Anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang menyuguhkan tari Cublak-Cublak Suweng dari Jawa. 7 anak laki-laki menyajikan tarian. Mereka mengenakan kostum yang sederhana. Namun, gaya kocak anak-anak dalam menampilkan tarian berhasil memukau para penonton. Kita ingin menampilkan sajian yang berbeda. Kita juga ingin menunjukkan kebinekaan tari di Indonesia, kata Ibu Surya Murni, pendidik pada PAUD Tun Sri Lanang. Menurut Ibu Surya Murni, anak usia PAUD seharusnya diperkenalkan dengan keragaman suku bangsa agar bisa melestarikan tanpa mengesampingkan kearifan lokal. Sewajarnya anak-anak ditanamkan rasa cinta tanah air dengan aneka ragam suku dan budaya yang ada di Indonesia. Lomba seni tari kreasi anak-anak PAUD merupakan pendekatan dasar agar anak cinta budaya bangsanya. Semoga ke depan banyak pihak yang menyelenggarakan acara lomba tari agar mendukung upaya mewarisi budaya-budaya Nusantara. Acara lomba tari sekaligus sebagai ajang kreativitas anak usia dini agar tampil percaya diri di hadapan banyak orang. Nah, teks tersebut menceritakan ada sebuah kelompok anak PAUD, yaitu PAUD Tun Sri Lanang, yang menyajikan tarian dari Jawa, padahal mereka berasal dari Aceh. Nah, hal tersebut dapat menunjukkan adanya cinta tanah air dengan cara menganggap sama seluruh kebudayaan yang ada di Indonesia seperti kebudayaannya sendiri. Nah, setelah membaca teks tentang anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa untuk menunjukkan cinta tanah air, sekarang kita jawab pertanyaannya ya. Yang pertama, peristiwa apa yang terdapat pada teks anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa untuk menunjukkan cinta tanah air? Peristiwa diadakannya lomba seni tari kreasi Nusantara. Kemudian peristiwa yang kedua, ada satu kelompok, yakni kelompok dari PAUD Tun Sri Lanka yang menunjukkan tarian dari Pulau Jawa. Kemudian nomor 2, mengapa ada anak yang menampilkan tarian Jawa? Ya, agar berbeda dengan yang lain dan juga dapat menunjukkan kebinekaan kebudayaan di Indonesia. Sikap apa yang dapat ditiru dari teks anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa untuk menunjukkan cinta tanah air? Ya, yang pertama sikap cinta tanah air, di mana mereka itu mau mengeksplor kebudayaan dari daerah lain untuk menunjukkan kebinekaan kebudayaan di Indonesia.
Kemudian yang kedua ada sikap percaya diri. Nah, meskipun berbeda tapi mereka tetap percaya diri, menunjukkan apa yang ingin mereka tampilkan. Kemudian, tarian apa yang pernah kamu peragakan? Nah, di sini adakah yang pernah menampilkan suatu gerakan tarian? Ya, dulu ibu waktu SD pernah meragakan tarian merak yang berasal dari Jawa Barat. Nah, di sini adakah yang berminat untuk belajar tari daerah lain? Ya, jika pertanyaannya kepada ibu, maka ibu berminat. Kenapa? Karena kebudayaan daerah lain pun masih termasuk kebudayaan bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan agar tidak punah. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenai makna pola lantai dalam gerakan tari. Kemudian nomor 2, ada keanekaragaman adat istiadat dalam masyarakat. Nah, ternyata adat istiadat dan kebudayaan pada khususnya seni tarian di berbagai lapisan masyarakat dan daerah itu berbeda-beda. Setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, nanti tugasnya ibu share di GCR. Kerjakan tugas tersebut dengan baik. Semangat terus belajarnya ya, jangan menyerah. Kemudian, jangan keluar rumah. Jika harus keluar rumah, tetap gunakan masker dengan baik, jauhi kerumunan dan jaga jarak, serta cuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun. Nah, sebelum menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Dimulai. Berdoa sudah selesai. Nah, mungkin cukup sekian dari ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.